Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadha sabah, sabah yaum al-ahad, nuwasil qira'atana am, fi al-mulakhas Syekh Saleh hafizahullah ta'ala fi syarh kitab tauhid. Nah, nah, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini 12 Rajab 1446 Hijriah kita kembali melanjutkan al-mulakhas karangan Syekh Saleh kitab syarah penjelasan dari kitab Tauhid. Nah, sebelumnya kita telah membaca beberapa faedah hadis Itsban ya, dalam bab Fadlu Tauhid. Kita masih dalam bab Fadlu Tauhid. Nah, telah kita baca ini beberapa faedah-faedah yang sangat berharga yang dapat kita ambil. Bahwasanya amalan tidak dapat bermanfaat kecuali harus ikhlas dan benar. Ikhlas untuk Allah benar sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian di hadis Itban, tidak sekedar sembarang la ilaha illallah begitu saja. Namun ternyata di sana ada beberapa konsekuensinya. Nah, mengucapkan dalam hati mengakui meyakini, kemudian mengamalkan konsekuensinya itu tidak melakukan kesyirikan dan hanya menyembah Allah. Kemudian kita lanjutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini majrur ya, karena ada huruf jer. An termasuk huruf jer. Sehingga Abi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini cara baca tanwin ketika setelahnya adalah al, maksudnya lam di sini, maka tanwin diganti nun. Sa'idi nil khudri. Nun yang kasroh. Nah, kalau mau disambung. Tapi kalau diputus saja an Nabi Sa'id Al-Khudri begitu, maka ya tidak ada nunnya. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Nah, dari Abi Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri dari bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabb, wahai Rabbku, ya Tuhanku." Nah, di sini aslinya ada ya-nya ya Rabbi, namun sering dihilangkan. Nah, ya Rabbi. Sehingga di sini kasroh, tiba-tiba kasroh. Ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah, beritahukan kepadaku sesuatu. Naam, adzkuruka wa ad'uka bih. Sesuatu yang dengannya aku dapat adzkuruka, mengingatmu, berzikir wa ad'uka, dapat dan berdoa kepadamu. Sesuatu yang kalau di sini nakirah, kemudian setelahnya adalah kalimat. Ini kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah ya. Adzkuruka. Maka terjemahannya biasa kita sebutkan yang demikian. Karena itu adalah sifat, merupakan sifat dari ini sesuatu. Jadi kata yang nakirah ini. Sesuatu yang dapat aku, yang dengannya aku dapat mengingatmu dan berdoa kepadamu. Maka, nah, kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Musa, katakanlah, nah, wahai Musa, la ilaha illallah." Katakanlah apa? La ilaha illallah. Tidak, nah, tidak ada Tuhan, ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Demikian. Qal, kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi." Di sini lagi kasroh ya, ada ya-nya aslinya namun sering dihilangkan.
Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Nabi Musa, wahai Rabbku, semua hambamu, kullu ibadika, yaquluna hadza, mengucapkan ini, mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, qala ya Musa, wahai Musa, seandainya lau anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin. Nah, ini fi kiffatin ya. Artinya ada kesalahan tulis, salah cetak. Wala ilaha illallah fi kiffatin. Nah, seperti ini. Malat bihinna la ilaha illallahu. Rawahu Ibnu Hibban wal hakimu wa sahhahahu. Nabi Musa, nah, ketika mengatakan seluruh hambamu mengucapkan ini wahai Rabbku. Allah berfirman, nah, jadi ini Nabi Musa mengucapkan seakan-akan ini kalimat yang apa namanya biasa saja begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, seandainya samawati sab'a, langit-langit yang tujuh. Di sini kasroh karena dia tidak bisa di fathah. Ini apa? Jama' muannas salim. Keadaannya nasab karena isim anna, namun dia tidak bisa di fathah, maka dia tanda nasabnya dengan kasroh. As-sab'a bisa, ya ini naat ke yang nasab, maka dia nasab pula. Nah, langit-langit yang tujuh. Nah, seandainya langit-langit yang tujuh, tujuh langit. Wa amirahun dan seluruh ya penghuninya. Ghairi, selain aku. Kita tahu bagaimana luasnya langit ini. Apalagi ada tujuh. Wal aradin as-sab'a dan bumi-bumi yang tujuh. Kita juga tahu betapa luasnya bumi ini. Dan ini ada tujuh. Seandainya langit yang tujuh serta penduduknya dan bumi yang tujuh, tujuh bumi ini berada di dalam fikih fatin. Satu sisi timbangan. Nah, dan la ilaha illallah berada di sisi timbangan yang lain. Ya, timbangan seperti timbangan zaman dulu begitu. Ada dua sisi. Malat bihinna la ilaha illallah. Nah, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Nah, dari ini tujuh langit, tujuh bumi. Masih lebih berat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibbana diriwayatkan oleh Ibnu Hibbana. Nah, ini majrur ya mudhaf ilaih, namun dia tidak bisa dikasroh, maka dia na wal hakim dan diriwayatkan oleh Hakim. Wasahhaha disahihkan oleh beliau. Oleh siapa? Oleh Al Hakim yang biasanya fa'il dari fi'il. Nah, di sini itu kembalinya kepada yang paling dekat Al Hakim, bukan yang di belakangnya lagi Ibnu Hibban. Dia mensahihkannya, yakni Al Hakim. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Saleh Hafizahullah. Abu Sa'idin Al-Khudri. Nah, ini hadisnya an Nabi Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah Abu Sa'idin Al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan. Naam. Al-Khazraji. Al-Ansari Al-Khudri. Nisbatan ila Bani Khudrah. Ya. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik. Namanya Sa'ad bin Malik. Bin Sinan Al-Khazraji. Al-Ansari. Nah, Al-Khudri. Beliau dari ini Khazraj, kemudian Ansar, ya sahabat Ansar, kemudian dari Khudri, suatu sebuah nisbah kepada Bani Khudrah. Sahabiyun jalin.
Nah, sahabiyun jalilun merupakan sahabat yang mulia. Wabnu sahabiyyin, anaknya sahabat pula yang mulia. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsirah. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis. Nah, beliau wafat mata sanata 6 arba'ah wa situn atau sab'un 6 74 Hijriyah. Dia wafat pada tahun 74 Hijriah. Ini Abu Sa'id. Kemudian Musa. Huwa Musa bin Imran. Rasulullah ila bani Israel wa kalimur rahmani. Nabi Musa, beliaulah Musa bin Imran. Nah, ini Nabi Musa, Musa bin Imran. Rasulullah merupakan utusan Allah. Rasulullah. Utusan Allah kepada Bani Israel. Nah, wa kalimur rahman. Dan dia adalah kalim rahman. Ya, Nabi Musa memiliki julukan kalimur rahman. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'ruf kisah Nabi Musa. Adzkuruka. Nah, ini Nabi Musa diajak bicara ketika di bukit apa itu? Tur Sinai ya. Nah, ada di surat Al-A'raf. Adzkuruka. Baik. Kemudian kita baca yang berikutnya adzkuruka. Ai utsni alaika wa ahmaduka bih. Nah, makna adzkuruka mengingatmu. Ya, ya ini adalah utsni alaika. Aku memujimu wa ahmaduka bih. Nah, serta nah, memuji ahmaduka. Memujimu, menyebutmu dengan nah, dengan ucapan tersebut. Ya di sini ya. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat memujimu, menyebutmu. Nah, wa ad'uka bih. Sesuatu yang dengannya aku bisa berdoa kepadamu, yakni atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Aku bertawasul kepadamu dengan ucapan tersebut ketika aku berdoa kepadamu. Nah, bertawasul. Ini menyebutkan suatu amalan atau bertawasul nah, dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah. Nah, tawasul ma'rufah as-sahihah, tawasul yang sahih di dalam agama ini. Yaquluna hadza. Nah, kemudian kata yaquluna hadza ai adzihil kalimah. Ini kalimat ini. Nah, ini pada mana tadi? Kullu ibadika yaquluna hadza. Ini hadza hadzihil kalimah la ilaha illallah. Wa amirahunna ghairi. Ini ketika langit tadi. Langit dan penghuninya. Yani man fihinna minal imar. Nah, imari ghairullahi. Yani siapa-siapa saja orang-orang nah, yang fihin yang ada di langit minal imar atau minal apa ini umar ghairullah. Nah, penghuni-penghuninya selain Allah. Fatin dalam satu timbangan. Ai la wudi'at hadhil makhluqatu fi kiffatin min kiffatayil mizani wa wudi'at hadhil kalimatu fil kiffatil ukhra. Malat bihinna ay rajahat alaihinna.
Nah, nah, tadi fikih fatin dalam satu sisi timbangan. Ya ini seandainya seluruh makhluk-makhluk ini diletakkan dalam satu sisi timbangan dari dua sisi timbangan. Nah, kifatani. Kemudian ini ada min sehingga dia majrur kifata ini. Dan karena dia sebagai mudhaf nunnya dihilangkan sehingga menjadi seperti ini kifatail mizan. Jika seandainya seluruh makhluk ini diletakkan di salah satu sisi dari dua sisi timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain. Sebagaimana di hadis. Kemudian apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Malat. Apa itu malat? Ay rojahat alaihin. Mengungguli. Memenangkan, melampaui, mendominasi. Demikian. Siapa yang memenangkan? Ya ini la ilaha illallah. Ini failnya. La ilaha illallah niscaya la ilaha illallah akan me- memenangkan. Ya, ini lebih berat daripada bihinna seluruh makhluk ini. Nah, menunjukkan betapa besar dan agungnya kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Di sini ada catatan kakinya, bisa kita lihat di sini. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Allah a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad